Rusia mengumumkan rencana mereka membangun pembangkit listrik tenaga nuklir di permukaan bulan dalam 1 dekade mendatang. Perusahaan antariksa milik negara Rusia Roscosmos menyatakan pembangunan pembangkit listrik bertenaga nuklir di bulan itu ditargetkan berlangsung pada 2036. Roscosmos menyebutkan proyek ambisius ini bertujuan untuk memasok energi bagi program luar angkasa bulan Rusia. Selain itu, pembangunan PLTN itu juga untuk menyuplai daya bagi pengoperasian robot jelajah atau rover, observatorium, dan infrastruktur stasiun penelitian bulan internasional yang dikembangkan bersama China. Meski Roscosmos tidak secara eksplisit menyebutkan jenis pembangkit tersebut, keterlibatan Rosatom dan Institut Kurchatov, dua lembaga nuklir utama Rusia, mengindikasikan bahwa sumber energi yang dimaksud adalah tenaga nuklir. Kepala Roscosmos Dmitry Bukhanov juga secara terbuka menyatakan ambisi Rusia untuk menempatkan pembangkit listrik tenaga nuklir di bulan. Ambisi ini muncul di tengah meningkatnya upaya negara-negara besar dunia dalam eksplorasi bulan. Di lain sisi, meski sempat menjadi pelopor lewat penerbangan Yuri Gagarin pada 1961, dominasi Rusia di sektor antariksa kini tertinggal dari Amerika Serikat dan China. Upaya Rusia menuju bulan juga sempat terganjal ketika misi tak berawak Luna 25 gagal mendarat dan jatuh pada Agustus 2023. Di sisi lain, Amerika Serikat juga mempercepat rencana serupa. Pemerintahan Presiden Donald Trump melalui NASA menargetkan peluncuran reaktor nuklir ke bulan paling lambat pada tahun 2030. Arahan tersebut dikeluarkan oleh pelaksana tugas administrator NASA, Sean Duffy, yang menilai tenaga nuklir mutlak dibutuhkan untuk menopang keberadaan manusia jangka panjang di bulan. NASA menilai tenaga surya tidak cukup andal karena bulan mengalami malam selama sekitar 2 minggu. Tanpa sinar matahari, panel surya dan baterai tidak mampu menyediakan energi berkelanjutan. Karena itu, NASA berencana menempatkan reaktor nuklir dengan daya minimal 100 kW. Tak hanya Amerika Serikat, China yang bekerja sama dengan Rusia dalam proyek stasiun penelitian bulan juga memiliki ambisi serupa untuk memanfaatkan energi nuklir di bulan sebelum akhir dekade ini. Secara belak-belakan, NASA pun khawatir terhadap negara yang mungkin bisa lebih dulu tiba dapat menetapkan zona eksklusif di wilayah strategis bulan, terutama di area yang memiliki es dan sinar matahari. Wilayah tersebut dinilai krusial untuk mendukung kehidupan manusia dan eksplorasi jangka panjang. Dalam arahannya, Duffy menyatakan jika China atau Rusia mencapai bulan lebih dulu, salah satu dari negara tersebut dapat berpotensi mendeklarasikan zona larangan masuk yang akan secara signifikan menghambat Amerika untuk membangun kehadiran. Oleh karenanya, Duffy berambisi agar Amerika Serikat lebih dulu menjangkaunya. Persaingan pun semakin tajam dengan 3 kekuatan besar dunia berlomba menjadi yang pertama membangun infrastruktur permanen di permukaan bulan.